Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berada di 1 Juli 2024. Ada dua peristiwa penting yang diperingati oleh anak manusia. Yang pertama adalah hari ini, selamat untuk saudara-saudara kami sebagai Bayangkara Polisi Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-78. Mudah-mudahan presisi polisi tak sekedar untuk diucapkan secara ramai, tetapi benar-benar kian lebih profesional, sehingga lebih mampu, dewasa, lembut, bijak, cerdas sebagai pengayom masyarakat bangsa negara Indonesia. Dan yang kedua adalah pekerja sosial masyarakat 1 Juli 1975 hingga kini berarti 49 tahun keberadaan mengabdi untuk kesetiakawanan sosial. Tentu saja peran polisi, peran dari pekerja sosial masyarakat seperti bunga yang ada di sebelah kami ini. Warnanya ada putih, merah, dan yang lainnya, tetapi di atas baju coklat polisi dan ragam pekerja sosial aneka busana, bukan sekedar berbusana, tetapi lebih dari itu. Harapannya tentu panggung dunia ini diwarnai pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, profesi yang berbeda, namun semuanya menunjukkan pesona keindahan, pesona keistimewaan, pesona yang berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itulah kami menggurat syair sabdana yang ke 18.300 sekian. Mengapa kami sebutkan sekian? Karena karya kami di pagi hari ini ya belum kami masukkan di dalam tulisan di komputer ya, sehingga masih ada di
gadget ini. Ya. Karena kami menulis seketemunya Piranti. Yang paling sering nulis di laptop, kemudian di gadget, dan juga tak jarang di kertas. Apakah dunia itu? Ya, mari kita lihat bersama-sama ya, bahwa dunia kita ya, itu tentu saja kalau di dalam bahasa Ahmad Albar panggung sandiwara, ya. Fata Morgana dalam Al-Quran. Dunia ini untuk menanggapi sebenarnya sajian saudara-saudara kami di Sweet Memory ya, di grup yang mengetengahkan menampilkan lagu-lagu kuno atau klasik ya. Di antaranya adalah orkestra, perpaduan antara orkestra barat dan angklung dari Jawa Barat. Sama-sama baratnya, tetapi Jawa Barat ada di belahan timur, sedangkan orkestra barat memang berada di barat. Ya. Ketika masing-masing anak manusia meruntuhkan, meluluh lantakkan egoismenya, maka tampak keserasian meskipun dalam bineka. Dunia oleh Indarwanto Satikusnomo Pradoto Wiguno, Kampung Celaket, Hatiningrat, Kota Malang, tanggal 1 Juli 2024 ya. Tepatnya jam 18.27 sampai 30 kami tulis. Timur Barat hanya ilusi anak manusia dunia. Ilusi panggung orkestra, angklung, pesonanya, serasi pesonanya. Ya. Tak sekedar raga memainkan musik antar negeri. Anak manusia yang lepas dari emosional serasi. Di dalam bineka dengan lembut, cerdas hati, bermusik saling menghargai, tak ada umpat caci. Mengapa? Beda makna kau sambut tinggi hati. Ini nampaknya baris yang pertama belum I ya. Jadi Timur Barat hanya ilusi anak manusia duniawi ya, mestinya begitu ya. Jadi mengapa Timur Barat kami sebut ilusi? Karena kalau kita pergi ke barat terus melingkar akhirnya sampai ke timur. Ya. Kalau kita pergi ke timur terus juga ke barat, dan kita tidak pernah menemukan hakikat barat, hakikat timur, hakikat utara, hakikat selatan, kecuali hanyalah sebutan. Karena itulah bineka di dalam tradisi budaya, tentu bineka di dalam ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan adalah niscaya. Dan ketika kita berusaha menyatukan semuanya dalam satu kesatuan yang sama, sungguh mustahil dapat digapainya. Nah, ilusi panggung pada panggung orkestra angklung, pesonanya serasi. Jadi masing-masing diri sebagai pemain orkestra, baik yang dari barat maupun timur diwakili angklung, juga gamelan beberapa, tentu puncaknya adalah pengendalian diri. Dan hakikat dari seluruh yang dihasilkan oleh ibadah apapun agama dan kepercayaannya adalah pengendalian diri. Demikian juga saudara-saudara kita Bayangkara negara, saudara-saudara kita pekerja sosial masyarakat,
Di dalam satu tim tidak ada orang yang paling hebat, tetapi semua terhebatkan sesuai dengan masing-masing peran. Sadar akan masing-masing peran memiliki makna, maka tidak akan ada yang menista. Karena itulah tak sekedar raga memainkan musik antar negeri, anak manusia lepas, yang lepas dari emosional serasi. Jadi anak negeri dari masing-masing suku bangsa yang ragam dari Indonesia tercinta. Kemampuan bermain musik bukan sekedar piranti ragawi, tetapi lebih dari itu, karena kelembut cerdasan hati nurani, kecerdas bijaksanaan, kecerdas dewasaan hati nurani. Kalau tidak dewasa, maka satu dengan yang lainnya akan mendahului, bahkan satu dengan yang lainnya akan melengkingkan suaranya masing-masing. Tetapi tidak. Belajar dari orkestra Jawa yang semuanya musiknya terwakili mulai dari berbahan besi, berbahan kulit, berbahan bambu, berbahan senar ya, dari besi. Semuanya ketika dimainkan dimulai dari hati yang ada selaras, serasi, penuh pesona duniawi. Di dalam bineka dengan lembut, cerdas hati, bermusik, saling menghargai, tak ada umpat, caci maki. Mengapa? Beda makna, kau sambut tinggi hati. Jadi kalau kita ingin mendengarkan orang lain, maka yang pertama kali harus siap adalah pengendalian diri. Karena jika ada yang serasa menyinggung perasaan, maka kita harus dewasa menerima keadaan tersebut. Jika ingin mendengarkan suara yang sesuai dengan diri kita, silahkan. Jangan mendengar suara orang lain, tapi dengarlah suara kita sendiri. Karena satu hal yang mustahil, kita membuka channel atau kanal YouTube milik saudara kita, bangsa manapun itu, kemudian kita berharap, padahal kita belum tahu, kita berharap bahwa semua nanti sesuai kesenangan saya. Mustahil. Karena itu jangan pernah mimpi semua orang harus sama pendapatnya. Jangan pernah mimpi semua orang gemar di dalam hal yang sama. Al-Quran dengan jelas, inna rahmatallah kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Di dalam keburukan manusia kita bisa mendapatkan pelajaran berharga. Karena jangan sampai kita terjebak pada keburukan yang sama atau lebih buruk lagi dari itu. Tontonan yang paling buruk boleh jadi mengembar syahwat. Jika sesekali kita tidak sengaja melihat atau memang sengaja ingin melihat betapa panggung dunia penuh sandiwara, maka jangan dicaci dan dicela. Karena di situ ada ruang kita untuk berdakwah, ada ruang kita untuk minimal berdoa, ya Allah, rahmatilah saudaraku. Hanya dengan cara-cara yang demikian, maka usia berapapun, seperti saudara kita Bayangkara dan pekerja sosial, tidak menjadi soal.
Karena hidup sendiri sudah penuh persoalan. Jangan suguhkan soal-soal yang lainnya. Karena permasalahan itu tidak diundang, akan didatangkan sendiri oleh hukum Allah, sunatullah, untuk menguji daya tahan kita dalam mengendalikan diri, sekaligus agar kita lebih piawai memainkan peran hati, memainkan peran otak, memainkan seluruh peran indrawi, sehingga kita hidup betapapun beda, kita tidak akan mencaci maki, apalagi mengumbar syahwat, teriak-teriak untuk memaki. Jika kita merasa memang sesama manusia, datangilah, ajaklah dialog. Karena kita sebangsa, senegara, karena kita satu panggung sandiwara dunia. Jika sikap mengendalikan diri ada di hati senantiasa setiap hari, maka insya Allah mudah kita meraih bahagia, karena jiwa raga kami akan terpelihara dari sakit hati. Pemirsa, jika ada tutur yang kurang teratur, sapa, tak mengena, kurang beretika, marilah kita saling memaafkan di antara sesama dan saling mendukung untuk mengayakan pemahaman kita. Berhentilah ingin mendengar yang mesti kita setujui, tetapi marilah kita dengar suara-suara Bhinneka yang tunggal ika di seluruh daratan bumi. Terima kasih dukungan Anda di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah semata, maka kanal Hikmatologi insya Allah senantiasa menemui Anda. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama